Assalamualaikum. Hai siswa cerdas Indonesia. Kembali kita belajar seni budaya dengan materi seni lukis bersama Bu Linda. Pada bagian pertama kita telah belajar tentang gaya dan tema lukisan. Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, kita sekarang akan lanjutkan bagian kedua. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Pada bagian kedua, kita akan belajar tentang alat, bahan, dan teknik melukis. Baik, kita mulai dengan alat lukis. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dalam berkarya seni lukis, alat lukis adalah benda yang kita gunakan untuk membuat goresan pada bidang gambar. Beberapa alat lukis yang perlu kita persiapkan dalam melukis adalah pertama kuas. Kuas adalah alat yang digunakan untuk menggoreskan cat pada bidang gambar. Untuk melukis menggunakan cat air pada kertas biasanya menggunakan kuas dengan ukuran kecil dan bulu yang lebih halus. Sedangkan untuk melukis di atas kanvas digunakan kuas dengan ukuran besar dan ujung bulu kuasnya berbentuk bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Kedua, pisau palet. Pisau palet fungsinya sama seperti kuas untuk menggoreskan cat pada kanvas. Selanjutnya, piring palet. Piring palet berfungsi untuk mencampurkan cat yang dipilih untuk melukis. Keempat, easel, yaitu penyangga kanvas ketika melukis. Anak-anak, selanjutnya kita pelajari bahan lukis. Bahan merupakan barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu, misalnya kertas, kanvas, atau cat. Nah, kanvas yang digunakan dalam melukis ada berbagai macam ukuran. Begitu juga dengan kertas gambar. Berbagai kertas bisa digunakan untuk menggambar, misalnya kertas kalkir, duplek, kertas HVS, dan yang lainnya. Bahan lukis selanjutnya adalah media cat. Terdiri dari media kering yang terdiri dari pensil dengan berbagai jenis dan ukuran, krayon, maupun spidol. Selanjutnya media basah terdiri dari cat air, cat minyak, maupun cat akrilik. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang teknik lukis. Teknik adalah cara-cara yang digunakan dalam melukis. Nah, kita akan pelajari apa saja teknik dalam melukis. Pertama, teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Seperti terlihat pada gambar, warna sangat tipis atau transparan. 2. Teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat akrilik maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberi kesan yang colorful pada setiap karyanya. Anak-anak bisa lihat contoh lukisan teknik plakat. 3. Teknik pointilis, yaitu teknik menggambar atau melukis yang tersusun dari titik-titik kecil hingga membentuk objek gambar. Kunci dari teknik ini terletak dari jarak lebar titik-titik itu sendiri. Tentunya sangat dibutuhkan kesabaran dalam teknik pointilis ini. Keempat, teknik mozaik. Teknik ini adalah karya seni aplikasi dengan teknik gabungan antara melukis dan menempelkan bahan-bahan tertentu. Misalnya serbuk kayu, potongan kaca, potongan keramik, potongan koran, dan lain-lain. Dapat kamu nikmati keindahan lukisan teknik mozaik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan pelajari prosedur melukis. Prosedur adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan ketika kita melukis. Bila kalian mengikuti langkah yang benar, maka kalian akan dapat membuat lukisan dengan baik. Perhatikan langkah-langkahnya.
Langkah pertama yang paling awal kalian dalam melukis perlu mengembangkan imajinasi, ide atau gagasan. Kemudian, pilihlah objek apa yang akan digambar. Bisa melihat objeknya secara langsung atau membayangkan objek tersebut. Prosedur atau langkah kedua adalah kalian memilih teknik yang akan digunakan dalam melukis, seperti teknik akuarel, pointillis, atau plakat, atau yang lainnya. Pemilihan teknik ini akan berpengaruh pada media dan alat atau bahan yang akan kalian gunakan nantinya. Prosedur atau langkah ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam melukis, seperti kuas, alat pembersih kuas, palet, pisau palet, cat atau tinta, media lukis, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setelah kalian menentukan alat dan bahan yang akan digunakan, serta telah menentukan teknik yang akan dipilih, maka prosedur atau langkah keempat adalah membuat sketsa objek yang akan digambar. Bila kalian melukis di kanvas, kalian bisa membuat sketsa dengan pensil, tipis-tipis saja, atau langsung menggunakan cat. Dalam membuat sketsa, jangan lupa kalian perhatikan komposisi dan proporsi objek gambar. Selanjutnya, prosedur atau langkah kelima adalah mewarnai sketsa yang tadi telah kalian buat. Perhatikan kekontrasan warna antara objek dan background. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perhatikan unsur pencahayaan dan gelap terang pada objek gambar. Nah, demikian anak-anak telah kalian pelajari pengetahuan tentang seni lukis, baik gaya dan tema lukisan, alat, bahan, dan teknik maupun prosedur pembuatannya. Selanjutnya, di akhir pembelajaran kalian jawab pertanyaan yang diberikan oleh guru atau kuis yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.